Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Selesai. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Bu Santi mau screenshot untuk bukti kehadiran. 1, 2, 3. Oke, baik. Bu Santi izin share screen untuk materi pada hari ini ya. Materi hari ini tentang apa? Nggak ada yang tahu. Tentang apa materinya? Hipertensi sama diabetes mellitus ya, Bu? Oke. Paling nggak kalau kuliah itu dibaca dulu RPP-nya. Biar tahu materinya itu apa hari ini. Lebih bagus lagi kalau sudah belajar. Jadi pada saat dosennya menjelaskan, tinggal diskusi. Oke, baik. Materi pertama, kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada diagnosa hipertensi ya. Jadi pengertian hipertensi itu diklasifikasikan sebagai tekanan darah persisten, di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg, dan diastolnya itu di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 160 dan diastolik lebih dari 90. Nah, menurut Joint National Committee, sebagai tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 dan diklasifikasikan sesuai derajat keparahannya. Nah, di sini bagaimana seseorang, siapa yang bocor? Silakan di-mute dulu. Bagaimana seseorang dinyatakan menderita hipertensi? Nah, di sini, sebentar. Bagaimana seseorang dinyatakan menderita hipertensi? Nah, di sini diklasifikasikan hipertensi itu menjadi stadium 1, stadium 2, 3, dan 4 dilihat dari sistolik dan diastoliknya. Hipertensi stadium 1 atau ringan 140 sampai dengan 90 atau lebih ya, sampai dengan 99. Stadium 2 atau sedang, sistolik 160 sampai 179 sampai diastoliknya 100 sampai 109, kemudian stadium 3 atau berat, sistolik 180 sampai 209, diastoliknya 110 sampai 119. Stadium sangat berat, lebih dari sama dengan 210, diastoliknya lebih dari sama dengan 120. Jenis-jenis hipertensi di sini ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder ya. Apa saja faktor penyebab terjadinya hipertensi?
Yang bocor minta tolong di mute dulu. Legal Bagas. Etiologi atau penyebab dari hipertensi yang pertama adalah keturunan, ya. Bila riwayat keluarga mempunyai hipertensi, ada kemungkinan keturunannya mengalami hipertensi. Kedua, usia. Semakin tinggi usia seseorang atau semakin banyak usia seseorang, maka beresiko semakin besar untuk mendapatkan penyakit hipertensi. Kemudian jenis kelamin, obesitas, merokok, ya, baik perokok aktif maupun pasif, kemudian alkohol, terlalu banyak mengkonsumsi garam, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol, stres, dan kurang olahraga. Tanda dan gejala hipertensi, ya. Yang pertama menurut Corwin, sakit kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah. Penglihatan kabur akibat kerusakan hipersensitif pada retina. Cara berjalan yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. Nokturia yang disebabkan peningkatan aliran darah pada ginjal, kemudian udim independen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan darah pada kapiler. Kemudian patofisiologinya adalah penurunan ekskresi natrium pada keadaan tekanan arteri normal, mungkin merupakan peristiwa awal dari hipertensi esensial. Nah, penurunan ekskresi natrium dapat menyebabkan meningkatnya volume cairan, curah jantung, dan vasokonstriksi perifer sehingga tekanan darah meningkat. Pada keadaan tekanan darah yang lebih tinggi, ginjal dapat mengekskresikan lebih banyak natrium untuk mengimbangi asupan dan mencegah retensi cairan. Oleh karena itu, ekskresi natrium akan berubah, namun hal ini menyebabkan peningkatan stabil tekanan darah. Faktor lingkungan itu juga bisa menjadi modifikasi ekspresi penyebab dari peningkatan tekanan darah, ya. Bisa jadi karena stres, kegemukan, merokok, aktivitas fisik kurang, dan konsumsi garam jumlah besar. Yang selain itu juga bisa penyebab hipertensi esensial dan sekunder, asupan natrium berlebihan yang dapat memperparah penyakit. Pathway dari hipertensi, ya, di sini kita lihat elastisitas yang menurun dan arteriosklerosis itu dapat menyebabkan hipertensi. Nah, pada saat hipertensi bisa menyebabkan kerusakan vaskuler pembuluh darah, kemudian perubahan struktur, penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, dan gangguan sirkulasi pada otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina yang bisa menyebabkan resti injury, nyeri dada, intoleransi aktivitas, kemudian penurunan curah jantung, ya, udim pada ginjal, gangguan perfusi jaringan, gangguan pola tidur, dan nyeri kepala. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan hipertensi yaitu EKG, radiografi dada, sampel darah untuk evaluasi kimia, kemudian IVP, pemeriksaan asam urat, dan pemeriksaan kalsium serum. Kemudian, komplikasi yang dapat terjadi pada hipertensi pada sistem ginjal, saraf, jantung, dan mata. Nah, pada mata bisa mengakibatkan komplikasi pandangan kabur, perubahan pada retina seperti perdarahan, eksudat, penyempitan pembuluh darah, udim pada papila, kemudian retinopati hipertensi. Sedangkan pada jantung bisa menyebabkan penyakit arteri koronaria dan angina pectoris, left ventricular hipotrofi, dan gagal jantung kiri. Komplikasi hipertensi ginjal bisa nefrosklerosis, nokturia, azitemia, kemudian insufiansi ginjal. Sedangkan pada otak bisa mengakibatkan serangan stroke, hipersensitif encephalopathy,
kemudian paralisis sementara pada satu sisi atau hemiplegia dan gangguan ketajaman. Komplikasi hipertensi pada vaskuler ada aterosklerosis, aneurisma aorta, peripheral vascular disease, dan aortic dissection. Kemudian komplikasi kegawat daruratan hipertensi. Bila peningkatan tekanan darah harus diturunkan dalam 1-24 jam yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera dalam perawatan intensif karena dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada organ lain. Nah, ini terjadi pada hipertensi tidak terkontrol dan penghentian pengobatan yang tiba-tiba. Komplikasi hipertensi maligna, hipertensi yang memerlukan penurunan tekanan darah segera dalam hitungan menit sampai jam untuk menghindari kelainan target organ yang menetap. Kelainan meliputi angiopati, perdarahan intrakranial, pudim paru, dan kebutaan. Penata laksanaan medis, diet rendah garam, olahraga secara teratur, menciptakan keadaan rileks, berhenti merokok, pemberian diuretik dan vasodilator. Kemudian asuhan keperawatan dimulai dari anamnesa ya untuk mendapatkan data subjektif, aktivitas, istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi makanan dan cairan, neurosensori, pembelajaran atau penyuluhan, pernafasan, nyeri ketidaknyamanan. Diagnosa yang diambil dari hipertensi dapat nyeri akut ya, nyeri akut, kemudian penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, gangguan istirahat tidur, dan resiko injuri. Nah, pada diagnosa nyeri akut ya, intervensinya mengkaji skala nyeri, mengkompres hangat, anjurkan untuk mempertahankan tirabaring dan kolaborasi pemberian analgesik. Nah, ini contoh pengukuran skala nyeri ya, dilihat dari ekspresi wajah. Untuk diagnosa kedua, penurunan curah jantung, intervensinya kaji TTV klien, atur posisi klien kepala lebih rendah dari kaki, ajarkan tahan relaksasi, bisa nafas dalam ya, berikan obat sesuai indikasi. Yang ketiga, intoleransi aktivitas, intervensinya kaji pasien terhadap aktivitas, mulai rentang gerak 2 kali sehari, bantu pemenuhan aktivitas, dan jelaskan batasan aktivitas klien. Selanjutnya, ajarkan metode penghematan energi, motivasi peningkatan aktivitas, dan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian medikasi. Diagnosa keempat, gangguan istirahat tidur, intervensinya kaji pola tidur, berikan bantal yang nyaman, lingkungan nyaman, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, kolaborasi pemberian obat dengan dokter. Diagnosa kelima, risiko injuri, intervensinya observasi dan minta klien melaporkan tanda penurunan penglihatan, ajarkan klien meminimalisir resiko untuk mencegah jatuh, dan kolaborasi dengan dokter. Ini untuk daftar referensi yang digunakan pada hipertensi. Yang selanjutnya adalah materi tentang DM. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan DM. Tujuan khusus menggambarkan pengetahuan dasar tentang DM, tahapan asuhan keperawatan, dan terapi tentang DM. Ya, ini beberapa data prevalensi DM di perkotaan. Dilihat dari provinsi paling tinggi yaitu Kalimantan Barat dan Maluku Utara 11,1%. Kemudian di daerah perkotaan menurut kelompok umur paling banyak pada usia lebih dari 75 tahun, jenis kelamin paling banyak perempuan, pendidikannya paling banyak adalah tidak sekolah 13,9%,
Dan pekerjaan itu pada orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja 12,6%. Kemudian faktor resiko yang tertinggi yaitu adalah 93,6, yaitu kurang sayur dan buah. Nah, DM sendiri itu adalah kumpulan dari gejala akibat peningkatan kadar gula darah, akibat kekurangan hormon insulin, baik secara absolut maupun relatif. Nah, diagnosa dari DM secara khas yaitu GD-nya lebih dari sama dengan 200 mg per dl, keluhan tidak khas GD sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per dl pada 2 kali pemeriksaan dengan waktu yang berbeda. Bila hasil pemeriksaan meragukan, dapat dilakukan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Diagnosa DM yaitu kadar glukosa darah 2 jam sesudah pembebanan glukosa oral 75 gram. Kalau kurang dari 140 tidak DM, 140 sampai 199 toleransi glukosa terganggu, lebih dari 200 mg DM. Tipe DM ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu penyakit gangguan metabolik yang ditandai kenaikan gula darah akibat kerusakan sel beta pada pankreas yang menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali. Pada tipe 2, penyakit gangguan metabolik yang ditandai kenaikan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau fungsi insulin. Nah, ini DM tipe lain, gangguan metabolik yang ditandai kadar GD akibat defek dari sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, ataupun karena obat atau zat kimia lain. Sedangkan kalau tipe gestasional adalah gula darah pada wanita hamil yang terjadi pada usia lebih dari 24 minggu masa kehamilan. Dan setelah melahirkan, gula darahnya itu kembali normal. Gejala khas DM antara lain poliuria atau sering buang air kecil, sering banyak minum, banyak makan, dan berat badan itu menurun tanpa sebab. Gejala yang tidak khas biasanya kesemutan, gatal di daerah kemaluan, keputihan infeksi yang sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan gangguan ereksi. Tanda gejala DM, penurunan berat badan drastis, keletihan, kelemahan, kesemutan pada tangan dan kaki, kulit kering, perubahan penglihatan, luka sulit sembuh, dan sering muncul infeksi. Nah, menurut Framingham, pengobatannya salah satunya adalah dengan kadar HbA1c kurang dari sama dengan 6, kadar gula darah puasa kurang dari 110, atau gula darah 2 jam kurang dari 135. Faktor resiko dari DM tadi ras, etnik, umur, riwayat keluarga atau DM, riwayat melahirkan bayi dengan BB lebih dari 4.000 gram, riwayat melahirkan bayi dengan BBLR kurang dari 2.500 gram. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas umum, abdominal, kurang aktivitas, hipertensi, dislipidemia, diet tidak seimbang, riwayat toleransi gula terganggu, dan merokok. Kemudian obesitas itu adalah keadaan yang disebabkan oleh multifaktorial yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan kalori. IMT normal 18,5 sampai 24,9, BB lebih 25 sampai 27, lebih dari 27 obesitas. Sedangkan obesitas sentral yaitu akumulasi jaringan lemak yang berlebihan pada daerah abdominal. Faktor resiko yang lain adalah aktivitas fisik yang terencana yang meningkatkan mengeluarkan tenaga dan energi yang biasa dilakukan
atau aktivitas sehari-hari sesuai profesi atau pekerjaan. Kemudian pada hipertensi, peningkatan tekanan darah yang menyebabkan kenaikan darah itu di atas nilai normal atau lebih dari 140/90. Dislipidemia yaitu metabolisme lemak yang abnormal. Catatannya untuk menurunkan risiko jantung dan pembuluh darah, maka nilai kolesterol total plasma harus kurang dari 190. Kemudian toleransi glukosa terganggu atau TGT, gula darah 2 jam, 110/125 sampai dengan 125, dan TTGO 140/199. Kemudian komplikasi diabetes, ya, di sini ada dilihat luka yang susah untuk sembuh sehingga bisa menjadikan diamputasi. Tip atasi faktor resiko, mengendalikan berat badan, hindari asap rokok dan merokok, aktivitas fisik teratur, ya, konsumsi food suplemen alami, buah dan sayur, ya, kemudian kendalikan gula darah dengan diet, berhenti konsumsi alkohol dan narkoba, juga kendalikan hipertensi. Tahapan asuhan keperawatan pada DM, pengkajian dan diagnosa keperawatan, melihat mengkaji keterbatasan penglihatan, keterbatasan dalam kondisi motorik, dan keterbatasan neurologis. Pengkajian, kemampuan baca tulis, kemampuan sumber keuangan, dukungan keluarga, kebiasaan sehari-hari, dan status emosional, observasi penampilan secara umum, perhatian, kekhawatiran tentang diabetes, dan kemampuan coping. Untuk diagnosanya, resiko terjadinya kekurangan volume cairan, perubahan nutrisi kurang atau lebih, gangguan perfusi jaringan perifer, kecemasan, dan keterbatasan dalam melakukan perawatan diri. Nah, perencanaan dan menata laksanaan pada risiko terjadinya kekurangan volume cairan, intervensinya anjurkan untuk minum sesuai kebutuhan, minta keluarga dan klien mencatat pemasukan minum, ya, kemudian pengeluaran PAK, juga mengukur pemasukan dan pengeluaran cairan per hari. Mengukur tanda-tanda vital, melapor pada perawat jika ada tanda dehidrasi. Kemudian untuk pelaksanaan menyesuaikan dengan perencanaan. Nah, terapi keperawatan pada klien DM intinya itu adalah diet, olahraga, dan perawatan luka kotor bila ada luka. Nah, dari sini bisa dikendalikan untuk gula darahnya supaya tidak tinggi, ya, atau sesuai dengan nilai yang normal. Itu untuk materi hipertensi dan DM. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Mega. Dari materi hipertensi, kan tekanan darah itu sangat sensitif ya, Bu, hasilnya. Nah, yang saya mau tanyakan, dari berbagai terapi yang bisa diterapkan dalam hipertensi, itu bagaimana sih, Bu, menilai keefektifan terhadap nilai hasil dari tekanan darah itu sendiri? Ya. Terus tadi Ibu jelaskan mengenai faktor risiko di diabetes ya, Bu. Nah, itu ada hipertensi juga. Nah, itu kenapa sih, Bu, hipertensi termasuk ke dalam faktor risiko diabetes? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, sama-sama. Sebelum Bu Santi jawab, silakan kalau ada yang mau mencoba untuk menjawab terlebih dahulu, silakan.
tidak ada yang mau menjawab, Bu Santi jawab ya. Yang pertama, untuk melihat apa namanya tadi, keefektifan pengobatan ya pada kasus hipertensi, bagaimana cara melihatnya. Pada kasus hipertensi pastikan diberikan intervensi ya, baik farmakologi maupun non-farmakologi. Contoh non-farmakologi apa contohnya untuk kasus hipertensi? Contohnya ada senam hipertensi, terus ada juga terapi rendam kaki air hangat, terus terapi kayak pemberian jus lidri, jus mentimun tomat, dan lain-lain, Bu. Ya, selain itu yang masih dalam apa namanya asuhan keperawatan mandiri perawat itu kan diet rendah garam ya. Pada saat memberikan nutrisi kepada pasien hipertensi itu dilakukan diet rendah garam. Kemudian untuk mengurangi nyeri bisa diberikan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, untuk melihat apakah efektif atau tidak, kalau misalnya pasien itu dirawat di rumah sakit, kan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Di asuhan keperawatan itu termasuk asuhan keperawatan mandiri. Nah, pemeriksaan tanda vital itu pagi dan sore biasanya. Nah, dilihat dari grafik TTV itu, apakah tekanan darahnya itu masih masuk tekanan darah tinggi atau tidak. Untuk tekanan darah tinggi, klasifikasinya itu bila tekanan sistol dan diastolnya itu berapa? Ada yang bisa jawab? Tekanan darah sistol dan diastolnya berapa? Untuk sistol di atas 140, untuk diastol di atas 90. Iya, betul sekali. Jadi dikatakan hipertensi itu bila sistolnya 140 ya, lebih dari sama dengan, kemudian yang diastolnya itu lebih dari sama dengan 90. Artinya kalau lebih dari itu sudah masuk ke dalam hipertensi. Begitu juga pada saat kehamilan ya. Karena pada saat kehamilan ini komplikasinya lebih berbahaya. Kenapa? Karena pada saat hamil ibu itu mempunyai sistem tubuh yang cukup kompleks karena sedang ada janin di dalam kandungan, pengobatannya juga harus hati-hati karena ditakutkan bisa mempengaruhi janin. Nah, itu yang disebut hipertensi gestasional. Tidak hanya itu, karena pada saat hipertensi gestasional, itu juga salah satu pemicu atau faktor risiko adanya keracunan kehamilan. Nah, keracunan kehamilan kalau kalian tahu itu yang disebut apa namanya? Preeklamsi. Iya, preeklamsi. Kalau sudah preeklamsi, ya, ada 3 tanda preeklamsi. Tandanya apa saja? Ini yang tidak tidur cuma Mbak Mega ya. Ini kuliahnya kayak cuma berdua ini. Privat ya Mbak Mega. Tanda preeklamsi apa? Tekanan darah tinggi, protein urin positif, udim pada ekstremitas, ya kan? Udim pada tangan dan kaki ya. Kalau 3 tanda gejala ini sudah ada, ini namanya preeklamsi. Ditambah lagi kejang, itu namanya eklamsi. Nah, kalau sudah eklamsi ini sangat berbahaya.